Siapakah Labatula? Labatula merasakan kepalanya berat, penat. Kepalanya terlalu banyak menanggung beban membuat apa-apa yang dilihatnya seperti bergoyang. Suara istrinya merancau ditingkahi suara benda dibanting terdengar jelas dari dalam rumah. Labatula menarik nafas panjang. Masalah hidupnya terlalu panjang mengular bagai rel kereta api. Bahkan tak cukup dihempaskan oleh nafas panjang apapun. Teringat Busrani, anaknya, meminta ia segera membelikan komputer jinjing. Dari mana uang 5 juta untuk membelinya? Sementara semalam laut tak bersahabat. Ikan tak lagi mendekat pada jala yang ditebarnya dengan penuh harap. Mangrove habis terkikis pemukiman. Ikan tak lagi punya tempat bertelur yang nyaman. Suara berisik kapal-kapal pengangkut barang yang mondar-mandir di pelabuhan Pondong mengusir ikan, kepiting, udang, dan semua yang bisa ditangkap nelayan. Perusahaan batubara, perusahaan perkebunan merusak, mendesak ekosistem alami yang diperlukan binatang laut untuk lestari. Lalu, bagaimana perusahaan-perusahaan itu bisa mengangkang di atas wilayah cagar alam? Labatula tak punya jawaban. Tambak ikan juga menghabisi mangrove tanpa ampun. Para pendatang dengan modal uang di tangan berbondong-bondong ke Pondong membabat mangrove membangun tambak ikan. Kehidupan mereka gilang gemilang. Tambak ikan bisa menjadi tumpuan, tidak seperti laut yang sering mengingkari harapan. Selain itu, dari mana modal untuk membangun tambak ikan? Pinjam bank, Pak, kata istrinya. Apa yang bisa dijadikan jaminan? Tak ada lagi harta yang berharga selain harga dirinya. Tidak ada sertifikat. Wilayah cagar alam tidak boleh dimiliki pribadi. Itulah sebabnya sertifikat tidak akan pernah terbit. Tak peduli penduduk yang sudah lebih dulu bermukim dan beranak pinak bagai marmut di sana, sementara cagar alam datang belakangan. Matahari mulai tinggi. Orang-orang mulai lalu lalang di depan rumah Labatula. Labatula masih duduk di teras rumahnya. Kemiskinan telah melukai jiwanya. Perih, kemiskinan telah melukai hidupnya. Getir. Labatula tak berdaya, hanya mampu mendekap luka kemiskinan yang tak sanggup diusirnya sebagai nelayan tanpa ikan, sebagai penduduk desa cagar alam. Nah, sekarang saatnya kita kupas tuntas soalnya. Pertanyaan pertama. Berdasarkan cerita tersebut, kalimat manakah yang menunjukkan bahwa istri Labatula mendesak Labatula untuk keluar dari kesulitan yang dihadapi? Sekarang kita bahas ya. Kalimat yang menunjukkan bahwa istri Labatula mendesak Labatula untuk keluar dari kesulitan yang dihadapi adalah pinjam bank, Pak, kata istrinya. Hal tersebut dapat dicermati pada kutipan berikut ini. Selain itu, dari mana modal untuk membangun tambak ikan? Pinjam bank, Pak, kata istrinya. Apa yang bisa dijadikan jaminan? Tak ada lagi harta yang berharga selain harga dirinya. Konteks kutipan tersebut menunjukkan bahwa istri Labatula berusaha untuk mendesak Labatula ikut membangun tambak dengan menggunakan pinjaman bank. Jadi, jawaban yang tepat adalah pinjam bank, Pak, kata istrinya. Pertanyaan kedua. Berdasarkan konteks cerita tersebut, apa yang dimaksud dengan kalimat tambak ikan juga menghabisi mangrove tanpa ampun? Cerita tersebut menggambarkan kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah sekitar tempat tinggalnya. Dalam cerita tersebut, penulis menggunakan kalimat tambak ikan juga menghabisi mangrove tanpa ampun. Sebelum kalimat tersebut, pada paragraf kedua dan ketiga, digambarkan kondisi rusaknya mangrove akibat dibangunnya pemukiman, pertambangan batubara, dan perkebunan. Ikan tak lagi mendekat pada jala yang ditebarkan dengan penuh harap. Mangrove habis terkikis pemukiman. Ikan tak lagi punya tempat bertelur yang nyaman. Suara berisik kapal-kapal pengangkut barang yang mondar-mandir di pelabuhan Pondong mengusir ikan, kepiting, udang, dan semua yang bisa ditangkap nelayan. Perusahaan batubara, perusahaan perkebunan merusak, mendesak ekosistem alami yang diperlukan binatang laut untuk lestari. Lalu, bagaimana perusahaan-perusahaan itu bisa mengangkang di atas wilayah cagar alam?
laba tula tak punya jawaban. Oleh karena itu, maksud dari kalimat tersebut adalah selain karena pemukiman, perusahaan batubara, dan perkebunan, bangunan tambak ikan juga ikut menyebabkan kerusakan pada ekosistem mangrove. Pertanyaan ketiga. Setelah membaca cerita tersebut, Vina merasa bahwa diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kelestarian alam. Apakah kamu setuju dengan pendapat yang disampaikan Vina? Jelaskan pendapatmu. Cerita tersebut menjelaskan kerusakan ekosistem laut akibat dari pemusnahan hutan mangrove. Penyebabnya dapat dilihat pada paragraf kedua, 3, dan 4, yaitu pembangunan pemukiman, pertambangan batubara, perkebunan, dan tambak ikan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, semua penyebab kerusakan mangrove adalah tindakan manusia yang terdiri dari masyarakat dan perusahaan. Sementara itu, pemerintah juga ikut berperan sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan dan mengeluarkan perizinan. Lalu, bagaimana perusahaan-perusahaan itu bisa mengangkang di atas wilayah cagar alam? Laba tula tak punya jawaban. Ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan sanksi pada perusahaan-perusahaan yang merusak wilayah cagar alam. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah setuju. Kerusakan alam terjadi bukan karena salah satu pihak saja. Masyarakat harus lebih memedulikan kelestarian alam, sedangkan pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan peraturan yang melindungi kelestarian cagar alam. Sekarang saatnya teman kece yang coba jawab pertanyaan ini ya. Hal yang membuat laba tula tak berdaya adalah ... Gimana teman kece? Semoga pembahasan soal tadi membantu teman kece memahami soal AKM ya. Teman kece coba jawab pertanyaan terakhir di kolom komentar. Nah, kalau teman kece mau latihan soal AKM yang lebih banyak, langsung aja yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.